Halo, Hai, Ko Aweng. Kodete. Selamat malam. Lo. Malam-malam. Wow, akhirnya kita ketemu lagi. Sorry. Gak apa-apa kok. Iya, jadi agak telat ya. Oke, oke. Gimana kabarnya, Kodete? Waduh, jangan dipanggil Koko. Baik, baik. Ko Aweng. Puji Ko Tuhan, Aweng puji sendiri, Tuhan. baik. Sehat semua ya. Puji Tuhan, kami juga Sehat. baik, Dete. Ya, sehat. Kita sehat semuanya di sini. Thank you. Senang bisa Oke. ketemu Dete nih. Mm. Aku juga senang bisa ketemu. Setelah ada 5 tahun kali, kok lebih ya. Kita nggak Lebih jumpa. ya, betul. Udah lama ya. Tapi terakhir pas ke Jakarta ketemu Koko kan, Oh ya, yang di kantor. betul. Ya, Itu betul. Dete sempat, 2017 kali ya. Eh, betul. apa 2018 deh, kurang lebih. Iya, betul. Yang pas Heeh. ketemu sama Hendrawan ya. Iya, tapi kokonya nggak ikut makan, ikut gak ya? Makan itu yang Waktu nasi legendaris deket Gepembri. Oh, kayaknya aku nggak ikutan di waktu itu. Jadi sempat ngobrol sama DT aja. Aku, Hendrawan, siapa ya satu lagi itu? Kita bertiga itu kok, kalau nggak salah. Udahlah, lupa. Oh, iya. Oke, kita kayaknya Oke, langsung mulai DT. aja. Heeh. Boleh. Mm, Oke, selamat malam Ko Aweng dan juga seluruh teman-teman yang udah join di IG Live GKY Kebon Jeruk malam hari ini. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman sekalian, khususnya untuk Ko Aweng ya. Malam hari ini tema Malam. kita pacaran sehat kaum muda. Dan pembicaranya adalah Guru Injil atau Cuantau Hendra Aweng. Saya biasa panggilnya Ko Aweng begitu ya. Nah, bila ada pertanyaan, teman-teman juga bisa sampaikan di bawah. Sebelum kita akan lebih lanjut membahas tentang tema ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di Oke. dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang terus menopang kehidupan kami. Dari pagi kami boleh bersama-sama beribadah hingga malam hari ini. Di dalam seluruh aktivitas, kegiatan, dan pelayanan kami boleh melihat anugerah daripada Tuhan yang nyata kami rasakan di dalam hidup kami masing-masing. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk bisa berbincang dan berdiskusi bersama di dalam acara talk show GKYKJ. Kami berdoa untuk pembicara malam hari ini, Ko Aweng, dan juga seluruh teman-teman yang berpartisipasi. Tuhan yang juga boleh tolong kami agar kami dapat memahami setiap materi yang akan kami bahas bersama. Kami juga menyerahkan dalam doa untuk koneksi internet kami, media yang kami pakai, perangkat yang kami pakai, biarlah semuanya juga boleh berjalan dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mau masuk di dalam topik ini, tadi sudah diperkenalkan sedikit tentang profil pembicara kita malam hari ini. Tapi saya ingin sedikit ngobrol lagi tentang pelayanan dari Ko Aweng. Bisa diberitahukan mungkin kok di mana dan bidang atau komisi apa yang sedang ditempatin saat ini? Oke, thank you DT. Ya, salam kenal buat teman-teman semua. Thank you untuk malam ini kesempatan saya boleh melayani ya bersama dengan DT. Saya melayani di Gereja Pemberita Injil, disingkat Gepembri Kemurnian, di Jalan Kemurnian di Jakarta. Dan saya melayani di bagian pelayanan siswa, khususnya menaungi siswa berusia remaja dan siswa berusia anak sekolah minggu. Jadi itulah pelayanan utama yang saya kerjakan, di luar pelayanan-pelayanan lain yang juga saya bantu. Seperti itu, DT. Oh, oke. Jadi tepat sekali harusnya tema tentang anak muda ini dan kehidupan mereka kok ya. Semoga. Nah, sebagai tambahan, Ko Aweng ini sempat beberapa kali menjadi teman sharing saya di dalam keadaan yang up and down di saat waktu kuliah dulu begitu ya. Nah, kalau teman-teman ingin berkenalan lebih lanjut kepada Ko Aweng, teman-teman bisa langsung add IG-nya, ada di bagian atas harusnya ya. Begitu. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kita langsung masuk ke tema nih, Ko Aweng ya. Nah, Ko Aweng mungkin bisa jelaskan apa dan mengapa seseorang itu harus berpacaran. Oke. Sederhananya begini, DT. Jadi pacaran itu adalah sebuah proses ya, proses pengenalan atau proses penjajakan seorang pria dengan seorang wanita
sebelum akhirnya mereka bisa saling mengenal dan akhirnya mereka menuju satu titik, yaitu titik pernikahan. Jadi orang berpacaran itu mesti ada ujungnya ke pernikahan gitu ya. Kalau dia cuma mau berpacaran aja nggak mau menikah, agak kurang tepat tuh ya. Jadi dia apa? Ya saya kadang-kadang kalau misalnya ketemu pasangan yang cuma mau pacaran aja, tapi nggak pernah kepikiran dan kayaknya kalau udah ngomong pernikahan tuh menghindari, itu ada miskonsepsi ya, maksudnya ada pemahaman yang kurang tepat tentang dia berpacaran. Jadi berpacaran itu bukan titik akhir, itu adalah proses proses saling mengenal sampai akhirnya nanti sama-sama si pria dan wanita ini kalau udah makin kenal, makin cocok, makin klop, mereka harus berani berkomitmen untuk masuk ke dalam satu jenjang pernikahan, tentunya ketika usianya sudah mencukupi begitu dan segala sesuatunya sudah lebih siap. Sederhananya seperti itu, DT. Oke, jadi memang sebelum pacaran seorang pria atau wanita itu harus set dulu tujuannya gitu kok ya, kurang lebih. Betul, mesti tahu, betul ya, mesti tahu. Nah, jadi saya sangat senang sekali ketika DT mengajak saya untuk share tentang hal ini. Kenapa? Karena dalam pengalaman saya waktu saya berusia remaja lah, waktu saya masih SMP, saya SMA, saya punya banyak teman yang saya lihat mereka sudah mulai berpacaran di usia itu gitu ya. Dan teman-teman saya ini bahkan ada teman gereja aktivis gitu, kita sama-sama pelayanan, lalu si cowok masih cewek teman baik saya juga, terus mereka bisa menikah begitu. Tapi hari ini ketika kami sudah sama-sama dewasa, mereka sudah menikah, saya sedih gitu ya, ada banyak teman-teman, orang-orang yang saya kenal ini yang pernikahan itu tidak berhasil. Jadi ya ada yang memang akhirnya bercerai, ada yang macam-macam lah kasusnya ya, tapi saya jadi merenungkan begini, kelihatannya karena mungkin hal-hal berpacaran ini terlalu tabu dibahas ya. Kan kayaknya waktu kita remaja atau kita pemuda ya cari tahu sendiri begitu. Apalagi sekarang kita bisa googling, bisa apa. Jadi kalau semakin nggak bahas, lalu nggak diberi pengertian yang benar, lalu orang itu berpacaran dan akhirnya salah paham. Hasilnya adalah waktu mereka menikah itu bisa timbul problem yang macam-macam. Bahkan nggak menutup kemungkinan akhirnya ada yang bercerai gitu ya. Ada orang yang ya juga saya kenal menikah baru 1 tahunan, 2 tahunan, kemudian ada masalah yang mereka tidak bisa selesaikan, akhirnya memutuskan juga berpisah. Itu sangat-sangat disayangkan gitu. Jadi DT penting sekali untuk kita garis bawahi buat teman-teman kaum muda kita bahwa berpacaran itu sekali lagi adalah proses penjajakan dan pengenalan menuju persiapan mereka nanti akan menikah gitu ya. Jadi berpacaran itu bukan semata-mata hanya seneng-seneng gitu. Itu bukan tren gitu ya. Jadi bukan karena kita lihat, si dia pacaran, masa gua nggak pacaran, gua nanti ketinggalan gitu ya. Terus jadi aku juga harus ikut pacaran dong, aku nggak mau ketinggalan gitu. Masa semua dating aku nggak gitu. Nah, yang begini-begini nih keliru nih. Kalau dia cuma sekedar pengen supaya nggak ketinggalan, kan artinya ada miss nih tentang goalnya dengan tujuannya. Saya pernah dengar ada satu anak remaja, dulu saya pernah jadi guru les, ya ini murid les saya. Dia bilang gini, rasanya enak ya kalau misalnya lihat apa pacaran terus bisa boncengan naik motor. Jadi dia kepengen, dia cewek nih ya, ini remaja putri. Dia kepengen punya pacar yang bisa bawa motor. Singkat cerita begitu ada cowok yang bawa motor ngedeketin dia, nembak langsung diterima. Tapi ternyata ya baru kayak 2 minggu gitu akhirnya dia putus. Jadi dia bilang, nggak tahu ya, ternyata bayangan dia adalah pacaran bisa naik motor bareng gitu, kayaknya keren gitu, apalagi motor cowok juga keren gitu ya. Saya akhirnya setelah 2 minggu dia mungkin jadi mikir juga kali, memang gue akhirnya seumur hidup cuma menikmati naik motor begini doang gitu kan. Nah jadi hal-hal yang kayak gini kadang-kadang remaja perlu, ya maksudnya jangan gegabah lah, jangan ikut-ikutan ya, karena ini adalah sesuatu yang serius. Kita menggumulkan seseorang yang akan jadi partner hidup kita seumur hidup nih, jadi nggak boleh sembarangan gitu ya, harus digumulkan, dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan pacaran juga bukan sesuatu untuk menutupi kekurangan DT. Atau misalnya menutupi kebutuhan kita ya, misalnya karena kita berasa kosong, kita berasa sepi, ya kita pengen lah ada satu pacar gitu. Nah kalau kita cuma jadiin pacar buat ngisi kosong atau sepinya kita tanpa kita berpikir jauh dia ini nanti cocok atau nggak cocok buat jadi suami saya atau istri saya, itu belakangan yang penting sekarang dulu keisi. Nah ini juga saya khawatir bisa jadi problem gitu. Karena kalau tujuannya hanya untuk isi saat ini, nggak mau peduli masa depan, padahal tujuan berpacaran itu adalah mempersiapkan untuk masa depan, ya ini biasanya akan timbul masalah jadinya. Begitu. Oke, baik. Saya garis bawahi 2 poin tadi kok mengenai partner seumur hidup begitu ya. Jadi pasangan atau pacar itu harusnya
Pertama tujuan, lalu kemudian partner seumur hidup, dan pacaran bukan untuk menutupi kekurangan kekosongan kita. Yes, Nah, yes. mengenai hal ini jadi agak sedikit nyimpang dari pertanyaan awal. Kira-kira kapan usia yang cocok untuk pacaran kok? Oke, sebenarnya saya nanti akan menyinggungnya, tapi karena langsung ditanyakan di sini, saya tuh tetap ini saya udah baca banyak literatur ya, dan saya juga belajar dari pengalaman yang sudah saya lalui dan pengamatan sejak saya remaja sampai saya kuliah, dan saya kuliahnya kan juga kuliah di konseling, jadi saya cukup menaruh perhatian tentang hal ini ya. Teman-teman, apa para pakar psikologi ya, salah satu yang saya setuju adalah pendapatnya satu tokoh bernama Erik Erikson ya. Dia juga menyarankan dia tuh melakukan penelitian buat psikososial, namanya teori dia ya. Jadi dia mau penelitian fase perjalanan hidup kita manusia dari kita lahir sampai kita tua. Nah, dia tuh memperhatikan ada babak-babaknya tuh. Nah, ada satu fase di mana fase itu adalah fase kita untuk mencari pasangan. Nah, fase yang dia berikan itu adalah di usia 18 sampai 30 tahun. Nah, dia menyebutnya itu adalah fase intimacy, garis miring isolasi. Artinya, disitulah kita butuh mencari seorang partner supaya bisa menjadi seorang pasangan kita yang nanti bisa memenuhi kebutuhan kita akan keintimannya atau kedekatan dengan seseorang. Kalau memang gagal dalam 12 tahun itu, ya memang ada risiko kita bisa mengalami keterisolasian atau merasa sendiri gitu ya. Jadi ada 12 tahun. Tapi itu usia dari 18 sampai 30. Nah, yang sering terjadi ini kan kalau kita di usia remaja nih, usia misalnya SMP ya, dari 12 sampai 18 SMP SMA, kita nih udah punya rasa tertarik sama lawan jenis gitu. Aku cowok, aku suka sama cewek, atau cewek suka sama cowok, udah ganteng, udah cakep gitu ya. Terus aku naksir gitu ya, aduh aku rasa seneng kalau ketemu dia. To be honest, aku waktu seusia gitu juga aku suka gitu ya sama cewek ya DT ya. Maksudnya aku juga naksir, aku bisa ngebayangin gimana gitu ya perasaan itu. Tapi kalau ditanya ngerti nggak waktu itu pacaran tuh kayak apa? Jujur nggak ngerti sebenarnya. Nah, aku cerita sedikit dari pengalaman aku. Waktu aku SMP, aku sebenarnya suka sama seseorang. Terus karena suka, aku cuma pikir gini, aduh kalau kita nonton film atau kita baca buku atau apa ya, kita lihat remaja itu kalau misalnya menyatakan perasaan atau nembak itu hal yang biasa gitu. Jadi waktu itu aku cuma dalam pikiran aku gini, kayaknya di masa sekolah ini aku mesti deh satu kali menyatakan perasaan aku. Tapi nanti masalah ke depan habis nyatain perasaan tuh terus apa kelanjutannya? Aku pikir itu ntar aja dulu. Karena gini, Dad, aku tuh takut kalau aku nggak nyatain, terus kesempatannya lewat, dia jadi nama cowok lain gimana gitu kan? Kan kita kan kadang-kadang ngerasa resiko harus diambil dong, ya kan? Nanti kalau misalnya diambil, ya nanti bagaimana kita ada jalannya deh dulu, pikiran aku gitu deh. Ya, tapi singkat cerita, waktu aku kira-kira kelas 2 SMP mau naik kelas 3 SMP, ada momennya deh. Waktu itu aku jadi pengurus OSIS. Yang aku suka itu juga pengurus OSIS. Terus kita berdua tuh habis meeting, habis rapat OSIS, entah kenapa tiba-tiba teman-teman pada kabur bubar, menyisakan tinggal aku sama dia berdua di ruang kelas yang rapat itu deh. Oh, terus aku lihat nih momentum bagus nih ya buat aku untuk tanya-tanya lebih jauh sama dia gitu kan. Kenapa aku suka sama dia kan? Singkat cerita dari sana aku melihat kok kayaknya dia juga ada ketertarikan sama aku gitu loh, Det. Tapi aku tuh bener-bener nggak ngerti kan, pacaran tuh apa, aku nggak ngerti. Nah, singkat cerita, ya waktu itu aku udah percaya Tuhan Yesus ya, jadi aku bawa dalam doa, aduh Tuhan gimana ya, aku pengen ngomong nih kayaknya gitu kan. Lalu besokannya aku beraniin diri ngomong, Det. Waktu besoknya aku nyatain ke dia, tapi aku ngaku sama dia. Ternyata ya puji Tuhan, dia juga bilang, dia juga ada feeling lah sama aku gitu kan. Terus begitu kita berdua sama-sama nagih. Terus kita harus gimana nih gitu kan. Kita nggak ngerti soalnya deh gitu kan. Terus kita harus gimana. Nah, saya tuh bersyukur dia tuh lebih dewasa dari saya ya. Jadi dia dia udah belajar banyak lah, udah baca buku dan sebagainya. Kemudian dia kasih usulan. Kita kan udah sama-sama tahu nih perasaan kita. Terus dia bilang begini, kita nggak jalan, kita udah jadian tapi kita nggak jalan. Maksudnya jadian istilahnya dia artinya kita udah tahu lah kita ada relasi. Nah, kalau saya sekarang udah dewasa begini, saya mengerti ya maksudnya dia waktu itu. Kita tuh udah punya komitmen. Jadi satu waktu kelak kalau kita udah bisa berelasi, seperti Erik Erikson bilang 18 sampai 30 itu, disitulah kita baru dating, baru berkencan. Baru kita ya resmi lah berpacaran gitu. Tapi untuk saat ini ya kita sama-sama tahu isi hati kita, ya kita bersahabat lah istilahnya. Jadi kita berteman baik, kita bersahabat. Nah itu sebenarnya yang kami lakukan, Dad.
Jadi dalam persahabatan itu ya kita nggak dating, ya kan? Kita nggak ada namanya pergi kencan tuh nggak ada. Tapi kita ngobrol, kita bersahabat, kita ya untuk saling mengenal itu kita lakukan. Soalnya aku sama dia teman sekelas waktu kelas 3 SMP juga. Terus ya singkat cerita, lanjut deh Det. Sampai aku bener-bener udah waktunya boleh pacaran, waktu udah sekitar kuliah gitu, baru aku nembak dia lagi untuk kita upgrade relasi kita ke berpacaran. Terus akhirnya nggak lama terus kita bertunangan Det. Habis kita bertunangan, Oh, sekarang kita udah nikah. Nah, sekarang kita udah punya anak 2 nih, Det. Nah, jadi itu satu pengalaman aku ya, di dalam ketidakmengertian waktu remaja, tapi bersyukur banget ya Tuhan menolong kami ya. Jadi dalam ketidakmengertian, dia udah pernah dengar dulu, dan kita bisa sepakat, kita waktu usia remaja, ya kita bersahabat lah namanya, gitu. Dengan sebuah komitmen, gitu. Sampai waktunya baru kita resmi berpacaran. Begitu, Det. wow, keren sekali. Pengalaman Iya, pribadi ya. Dari kemurahan tadi saya Tuhan, tunggu-tunggu kemurahan Tuhan. hal itunya ini. Ending Iya, kisahnya itu loh. iya, Nah, kemurahan oke. Tuhan, Det. Kok, Iya, kalau menurut Koko sendiri, apa yang kemudian dimaksud dengan pacaran sehat gitu kok? Dan mengapa oke. pacaran itu nggak sehat? Heeh. Oke, pacaran sehat ya kata kuncinya adalah di kata sehatnya gitu ya, Det ya. Jadi pacaran itu kan ada prosesnya. Prosesnya Ya, itu mesti sehat, oke? Dan prosesnya itu mesti ada di dalam batas-batas yang sehat juga. Dan oke. nanti dampak dari proses dalam batasan yang sehat itu nanti dampaknya atau hasilnya itu juga akan baik dan sehat buat kedua belah pihak, bukan cuma buat salah satu ya. Jadi harus kedua-duanya, si cowok sama si cewek itu sama-sama mendapatkan dampak yang positif, dampak yang baik ya. Dampak yang positif atau yang baik dari relasi yang sehat ini apa? Yaitu yang nomor satu menghasilkan pertumbuhan ya. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan misalnya kedekatan kita sama Tuhan. Jadi apa relasi itu harus selalu dilihatnya seperti bentuk segitiga gini, Dad. Jadi Tuhan di atas, kita berdua di bawah gitu ya. Segitiga seperti ini adalah segitiga yang kita berada di bawah, kita nih harus berjuang untuk mendekat kepada Tuhan. Makin kita mendekat dua-duanya, itu nanti kita dengan sendirinya juga akan makin didekatkan tuh. Tapi jangan kita paksain cuma dekat berdua, tapi nggak ada kedekatan sama Tuhan. Akhirnya segitiga bisa peyang, bahkan bisa patah. Nah itulah yang akhirnya salah satu hal yang nggak sehat misalnya adalah bisa merusak kedekatan kita dengan Tuhan, bisa membuat kita jauh dari Tuhan gitu. Nah yang kedua itu juga harus mendatangkan pertumbuhan secara karakter ya. Jadi kita berdua di dalam proses penyesuaian itu kadang-kadang kita perlu belajar banyak hal. Oh kita jadi tahu ada karakter yang nggak baik dalam diri kita. Misalnya kita kurang sabar, kita kurang pengertian. Nah waktu kita proses berpacaran itu kita mesti terbuka dengan kekurangan diri kita dan kita mesti perbaiki. Jadi ada pertumbuhan karakter yang semakin serupa Kristus. Dan yang ketiga adalah ada pertumbuhan dalam hal keterampilan, Det. Keterampilan apa? Keterampilan menyelesaikan problem, ya. Nanti DT udah menikah ya. Tadi DT cerita DT dan Rere berpacaran 8 tahun, pernikahan udah usia 1,5 tahun. Ya DT bisa rasain sendiri ya, 8 tahun ada up and down, 1,5 tahun pernikahan juga pasti ada kerikil-kerikilnya. Nah kalau kita nggak punya keterampilan menyelesaikan masalah, nah bisa jadi nanti seperti pernikahan beberapa yang tadi saya ceritakan di awal yang bikin hati saya sedih, yang baru menikah setahun 2 tahun ada masalah, mereka nggak bisa selesaikan, cuma kepikirannya pisah gitu. Nah itu sangat disayangkan gitu ya. Jadi seharusnya mereka dari berpacaran mereka udah belajar kalau ada problem yuk kita coba selesainya gimana gitu ya. Nah, keterampilan itu harusnya bertumbuh juga gitu sehingga waktu mereka nanti menikah problem apapun ya mereka udah terlatih, mereka udah punya keterampilan untuk menyelesaikannya. Begitu. Oke. Jadi pacaran yang sehat itu memiliki dampak yang baik ya kok, bukan malah sesuatu yang buruk Betul. gitu ya. Betul. Oke, dalam hal spiritualitas kita, dari karakter kita, bahkan problem solving di dalam berpasangan, Ya, berpacaran gitu. betul, betul. Oke. Nah, kok tadi sempat disinggung mengenai batas yang sehat. Dalam pacaran yang sehat ada batasan yang Betul. sehat. Nah, mungkin Koko bisa jelaskan sedikit mengenai batasan dalam hal apa aja yang harusnya diperhatikan dalam pacaran. Oke, jadi ada beberapa batasan ya, tapi sebelum saya sebut batasan, kita perlu sebuah standar dulu, oke? Jadi batasan itu kan bisa aja remaja bilang itu batasan buatannya Koaweng dong, buatannya si Kodete dong, bikinan sendiri, anggapan atau asumsi sendiri gitu. Emang standarnya apa? Kok begitu gitu kan?
Jadi Ya. tetap kita standar mengacu pada firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita, termasuk di dalam hal kita berpacaran ya. Jadi Tuhan memang memberikan sebuah panduan, sebuah firman yang menjadi pegangan hidup kita supaya dalam hal berpacaran pun kita nggak apa ya, nggak masuk ke dalam bahaya, nggak masuk dalam hal yang mencelakakan. Jadi standarnya tetap firman Tuhan ya. Tapi firman Tuhan yang mana dong kok setebal itu gitu ya? Ya pada intinya ada hal-hal yang sangat prinsip nanti saya akan sebutkan ya. Itu Tuhan kasih tahu ke kita, at the end itu untuk kebaikan kita gitu, DT. Jadi sama seperti orang tua waktu kasih tahu ke anaknya jangan makan ini, nanti kamu batuk. Ya anak kecil belum tentu ngerti, nggak boleh ini gitu kan. Padahal begitu dia gede dia baru ngerti kenapa dulu nggak boleh ya, karena untuk kesehatan dia, untuk kebaikan dia juga gitu. Nah, jadi berdasarkan pengertian ini, mari kita melihat turunan dari hal-hal yang saya mau sebutkan itu ya, DT ya. Jadi sekali lagi, firman Tuhan menjadi pegangan atau standar kita, dan tujuan firman Tuhan diberikan adalah untuk kebaikan kita juga pada akhirnya ya. Dan pada saat ada kebaikan buat kita, itu juga kita memuliakan Tuhan. Nah, misalnya ya, hal-hal yang sangat prinsipil yang kita harus nomor satu kita harus ingat, yang kita harus pahami di dalam berpacaran. Mungkin teman-teman udah banyak denger lah, seiman ya kok, soal seiman ya. Betul, seiman tuh sangat prinsip, tapi saya mau katakan di zaman sekarang, saya nggak letakkan seiman di nomor satu. Saya mau letakkan lawan jenis di nomor satu. Jadi nomor satu kita pacaran mesti lawan jenis dulu, ya nggak boleh sejenis. Saya seiman kok, tapi sama jenis, ya sama sesama cowok atau sesama cewek, wah itu nggak boleh, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Oke, jadi nomor satu mesti lawan jenis, yang kedua barulah seiman. Oke, saya bacakan satu bagian firman Tuhan 1 Korintus 7 ayat 39. Di sana bunyi firman Tuhan berkata demikian. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Nah, ini adalah tulisan nasihat Paulus kepada jemaat Korintus, memang konteksnya dalam hal remarriage ya, jadi pernikahan kembali ketika ada satu istri yang sebelumnya dia menikah dengan suami yang mungkin dia belum percaya gitu ya, tapi kalau suaminya udah meninggal, diizinkan si istri ini untuk menikah lagi, tapi dikasih tahu asal orang itu adalah seorang yang percaya. Nah, dari sini kita mengerti bahwa nasihat firman Tuhan mengingatkan kita mesti menikah dengan yang seiman. Kenapa sih? Emang kalau beda iman kenapa? Nah, at the end sekali lagi untuk kebaikan kita ya. Saya sudah melihat ada banyak pasangan yang tidak seiman, akhirnya timbul banyak masalah. Kenapa, DT? Karena mereka tidak bisa sama-sama melayani Tuhan ya. Istrinya percaya Tuhan, suaminya enggak. Istrinya punya kerinduan mau misalnya mengajar sekolah minggu, mau melayani Tuhan, mau ikut pembinaan di gereja, suaminya melarang. Nggak boleh, harus ada di rumah, ya harus temenin suami. Nah ini kan gimana ya, si istri itu banyak yang tekanan batin begitu ya. Padahal waktu si istrinya berpacaran, dia berpikir bisa lah satu hari suaminya gue ajak untuk ikut ke gereja. Ternyata pas menikah, nggak berhasil gitu ya. Nah jadi ada banyak hal yang sulit, sedangkan Tuhan tuh mengharapkan kita bisa bersatu sebagai satu kesatuan, kita bisa sama-sama melayani Tuhan, bisa saling menguatkan dalam Tuhan, dan kita bisa sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan dan memuliakan Tuhan sebagai satu pasangan itu gitu ya. Nah selain lawan jenis seiman, yang ketiga yang saya mau tekenin adalah begini, DT ya. Tidak sehatnya kita berpacaran itu ternyata sangat dipengaruhi pada tidak sehatnya pribadi yang berpacaran itu. Maka kita tuh perlu melihat diri kita sendiri dan diri pasangan kita, perlu sama-sama berjuang untuk punya kualitas karakter seperti karakter Kristus, tapi kan terlalu luas ya, dan terlalu banyak, dia harus mulai dari mana dong? Nah, saya tuh mau sebutin empat ini ya, DT, yang mungkin teman-teman bisa ingat baik-baik. 4 ini kita mesti punya, dan kita juga ingatkan pasangan kita mesti punya. Karena kalau kita bisa punya 4 ini, kita punya modal yang sangat besar untuk masuk ke dalam relasi yang lebih serius, dan itu akan mendatangkan kebaikan ya buat kita berdua. Karakter yang pertama itulah bertanggung jawab, DT. Jadi bertanggung jawab itu bukan cuma dalam hal dia bertanggung jawab nanti dia bekerja ya. Bukan cuma soal dia mau nanti bertanggung jawab dia bekerja, tapi bertanggung jawab juga dalam tindakan dia. Ya, jadi misalnya kalau misalnya dia melakukan sesuatu, dia siap mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat, nggak menyalahkan orang lain, nggak menyalahkan situasi. Dia bisa mengakui bagian yang ada andil dalam diri dia. Nah, pasti kalau DT atau teman-teman remaja lihat ya, ada teman-teman kita nih, misalnya lagi di lapangan atau ada kejadian waktu guru misalnya, siapa nih yang begini, terus ada yang gentleman bilang
maaf Bu, saya siap bertanggung jawab. Wah, kita bisa angkat topi karena kebanyakan kita sendiri mungkin akan jangan ngaku lah kalau nggak ketahuan lebih baik gitu loh. Nah tapi kalau misalnya kita bisa belajar untuk bertanggung jawab, oke saya memang salah ya, tadi saya nggak sengaja ini tahu itu, tapi saya siap bertanggung jawab, wah itu satu kualitasnya bagus. Yang kedua adalah soal jujur, Dad. Jujur itu bukan cuma dalam hal perkataan dia nggak berbohong, tapi juga dalam hidup dia yang tidak ditutup-tutupi. Dia bisa apa adanya ya, di luar dan di dalam itu dia sama, dan dia nggak bersandiwara. Nah ini penting sekali untuk menjadi karakter penting dalam diri kita dan juga pasangan. Yang ketiga adalah soal murah hati. Jadi bertanggung jawab, jujur, murah hati. Nah murah hati ini bukan cuma dalam hal dia bermurah hati untuk memberi pertolongan buat orang ya. Jadi dia ringan tangan dalam arti dia bersedia memberikan pertolongan, tapi dia juga murah hati dalam hal memberi pengampunan buat orang. Kalau orangnya pendendam, kalau ada salah diinget-inget ya, pokoknya kesalahan itu selalu terekam dan setiap waktu ada masalah diungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Nah ini harus diperbaiki nih, Dad ya. Jadi kita nih nanti waktu menikah dan sebagainya, ya namanya sama-sama manusia nggak sempurna, bisa tuh ada kesalahan-kesalahan dan harus ada satu kebesaran hati untuk bisa memberikan pengampunan. Dan karakter keempat yang penting adalah rendah hati, DT ya. Rendah hati bukan hanya soal dia nggak membanggakan diri atau meninggikan diri, tapi dia juga bersedia terima teguran, terima masukan, dan dia nggak merendahkan orang lain. Nah, jadi ini beberapa hal yang saya mau usulkan, DT ya. Apa yang kita bisa miliki supaya kita bisa punya relasi yang lebih sehat. Nah, ini memang lebih membahas soal kriteria. Saya belum singgung ke area batasan-batasan yang harus diperhatikan ya, Dad. Jadi dengan kita perhatikan kita punya karakter seperti ini, dan yang berikutnya kita juga harus pastikan relasi kita ini harus minim konflik. Nah, buat teman-teman yang belum punya pasangan, saya mau memberikan tips begini, Dad. Kita nih kalau cari pasangan, naluriya kebanyakannya kita tuh pengen cari yang berbeda sama kita. Jadi kalau kita nih orangnya rame, kita nih orang ekstrovert, kita butuh kayaknya cewek yang lebih tenang, yang lebih introvert gitu. Rasanya bisa saling melengkapi gitu ya. Nah tapi ternyata ya dalam banyak literatur diberitahukan dan dalam banyak pengamatan saya juga saya melihat semakin banyak kesamaan diri kita dengan calon pasangan kita, itu sebenarnya semakin minim konflik. Karena kalau udah banyak kesamaan, kita tuh lebih cepat saling mengerti. Dan nggak butuh PR lebih banyak untuk kita melakukan penyesuaian diri gitu, Dad. Kalau terlalu banyak berbedanya, kita perlu terus sesuaikan, dan itu yang akhirnya bisa bikin sering terjadi konflik gitu, Dad. Nah itu beberapa hal yang saya sebut jadi panduan dulu ya, supaya kita bisa mengantisipasi problem-problem yang terjadi. Oke. Nah ini banyak sekali yang saya catat poin-poin yang sangat baik. Ya, kok mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai batasan secara khusus, batasan fisik kali ya, fisikal antara pasangan begitu. Betul, oke. Nah, sekarang saya mau masuk ke dalam poin berikutnya adalah kita perlu punya batas-batas yang sehat ya. Nah, salah satu batas yang penting adalah batas fisik. Jadi seperti pandemi ini kan yang didengungkan dalam protokol kesehatan adalah physical distancing, oke? Physical distancing itu membuat kita akhirnya bisa terhindar bahaya penularan virus COVID. Tapi kalau teman-teman perhatikan, physical distancing juga penting dalam mencegah kecelakaan di jalan raya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ya di banyak jalan raya ada rambu-rambu bertulisan jaga jarak aman, oke? Hati-hati, jaga jarak aman. Supaya apa? Supaya jangan sampai terjadi kecelakaan. Nah, jadi kenapa batasan fisik itu penting? Teman-teman mungkin udah familiar dengan istilah misalnya MBA, Married by Accident, menikah karena kecelakaan. Nah, kecelakaan itu terjadi kenapa? Salah satunya, faktor utamanya adalah karena batasan fisik ini dilanggar, gitu. Gimana sih kok maksudnya batasan fisik ini begini? Kita kalau berelasi ya dengan seseorang yang kita kasihi, yang kita sayangi begitu, kita itu butuh ada dorongan ingin selalu mendekat ke dia gitu loh, Dad. Jadi misalnya kalau sekarang kita mulai perkenalan atau komunikasi dengan dia itu lewat chatting. Wah, waktu chatting-chattingan aja, terus tiba-tiba kayak chatting ini masih kurang deket gitu ya, meskipun udah cukup intens. Kita pengen
dengar suaranya, ya jadi kirim voice note misalnya. Tapi voice note berganti-gantian gini, ya kenapa nggak langsung teleponan aja sih? Jadi bisa langsung ear to ear ya, meskipun jarak jauh, tapi kita kalau rasanya dekat gitu ya, teleponan suara dengan suara di kuping gitu, terasa begitu dekat. Nah, waktu kita dengar suara gini, bisa tiba-tiba ada rasa kayaknya masih kurang deket juga. Kita pengen video call gitu kan? Akhirnya bukan cuma dengar suara, kita pengen lihat wajahnya ya, terus kita video callan nih, Dad. Tapi waktu video callan juga rasanya masih belum dekat loh, masih pengen lebih dekat, ketemuan yuk. Akhirnya kita ketemuan deh. Nah, waktu ketemuan bisa kita janjian di satu tempat gitu ya, kita ketemuan, ada meja gitu ya, kita duduk hadap-hadapan. Waktu duduk hadap-hadapan, rasanya masih belum dekat, duduk sebelahan dah. Jadi akhirnya kita duduk sebelahan. Udah duduk sebelahan pun kita rasa masih kurang dekat. Kita pengen pegangan dah. Akhirnya kita mulai dari pegangan tangan. Pegangan tangan kita rasa kurang dekat. Kita mau rangkulan dah. Akhirnya kita mulai ngerangkul ya, memeluk dan sebagainya. Nah, inilah bahayanya kalau physical distancing dilanggar. Karena memang dorongan kita adalah kita ingin semakin dekat dan semakin dekat. Nah, dalam kita berpacaran, proses pengenalan itu adalah pengenalan internal, pengenalan yang sifatnya bukan fisikal, oke? Pengenalan yang sifatnya lebih banyak di dalam hal yang di dalam gitu. Fisikal itu adalah waktu kita sudah menikah, gitu. Jadi bukan berarti kita nggak boleh dekat secara fisik, tapi fisikal itu adalah pada saat kita sudah menikah. Nah, di situ kita bolehlah udah berpegangan tangan, merangkul, dan kita bisa dekat betul-betul intim dekat secara fisik. Tapi waktu berpacaran, itu please no. Karena bisa apa? Bisa accident gitu. Bisa mendatangkan kecelakaan. Seperti di jalan-jalan ya, kalau nggak jaga jarak aman, itu akhirnya bisa mendatangkan kecelakaan. Nah, lalu pertanyaannya begini, sampai sejauh apa batasan fisiknya kok? Apakah sama sekali tidak boleh bersentuhan? Sebenarnya saya tertarik bertanya sama DT soal hal ini ya. Waktu DT dan Cirere misalnya berelasi berpacaran waktu di kampus, itu kan diatur duduknya di meja ya, betul. Mejanya jaraknya cukup jauh betul, dan dan dosen mewanti-wanti kan physical distancing ini harus dijaga, betul nggak DT? Betul. Meskipun dalam prakteknya akhirnya kita siku kok. Harusnya kan itu seberangan. Jadi kan meja kan kotak. Betul. Harusnya kita seberangan kan. Iya. Tapi dalam prakteknya kita di sikunya. Oh, siku ya, jadi lebih dekat ya. Iya, saya bisa kebayang. Saya bisa kebayang teman-teman kalau pernah ke saat ke kampusnya Kodet sama saya, itu mejanya besar men. Itu jarak berapa meter ya, Det ya? 2 meter kali 2 meter gitu ya. Ya teman-teman. Kayaknya ada 2 meter kali ya. Ada. Iya, soalnya untuk duduk 8 orang kan. Jadi teman-teman bisa bayangin duduknya dari sini sampai situ jarak 2 meter gitu ya. Kalau mau sampai ke pegangan tangan tuh bisa sampai selonjor gitu. Ya teman-teman bisa kebayang ya itulah yang tadi Kodet cerita ya. Itu berasa jauh, ngobrol tuh kayaknya bisa agak setengah berteriak jadinya ya. Jadi duduknya akhirnya di siku lebih dekat gitu. Tapi ya itulah, itu salah satu cara yang memang dilakukan oleh kampus kita untuk supaya menjaga teman-teman yang berelasi itu bisa punya jarak aman ya, supaya ya artinya terhindar dari accident itu, teman-teman. Nah, anak remaja tuh banyak juga yang tanya sama saya. Jadi sama sekali nggak boleh ada sentuhan fisik, sedikit pun nggak boleh kok. Misalnya sampai bahu sama bahu ketemuan nggak boleh. Sebenarnya gini teman-teman, tadi kan saya sudah katakan, diri kita tuh ada dorongan ingin semakin dekat dan semakin dekat. Kalau kita udah kompromi misalnya ya, bolehlah pegangan jari, kelingking misalnya. Nah kalau kita udah kompromi gitu-gitu tuh, itu tuh biasanya nanti kelingking nggak cukup, jari manis juga deh, jari tengah juga, nah itu tuh bahaya kan teman-teman. Jadi sebelum nanti akhirnya makin bahaya, udah dari awal jaga jarak aman. Tapi apakah sama sekali tidak boleh bersentuhan fisik? Saya pikir enggak juga ya, terlalu ekstrim kalau misalnya sama sekali enggak. Kadang-kadang begini, saya tuh waktu berpacaran sama pacar saya sekarang sudah jadi istri saya, kami tuh pernah pergi mission trip ke daerah Kalimantan DT ya. Itu daerah yang mendaki gunung lewati lembah ya. Wah tuh daerahnya tuh terjal, tanah merah, becek, lengket dan sebagainya. Dan dia pacar saya, nggak mungkin dong saya nggak menjaga dia, ya kan, Det? Apalagi sebelum berangkat, mama papanya udah titip saya gitu ya, tolong dijaga baik-baik ya, Weng, anak saya ya. Iya, saya udah janji nih jaga baik-baik. Nah, proses kita menjaga, ya kadang-kadang dia hampir jatuh, ya saya harus megangi dia, ya kan? Kadang-kadang dia kelelahan, saya harus genggam tangan dia. Nah, kalau konteksnya seperti itu, kita melindungi, kita nyeberang jalan, kita berada di hutan, kita hiking atau apa yang memang yang membutuhkanlah sentuhan fisik untuk menjaga dia, it's okay. Nah ini kan konteksnya beda.
Nah, yang bahaya itu kalau misalnya ya kita aturan nggak perlu ada sentuhan fisik sama sekali, misalnya kayak duduk ngobrol kita pengen pegangan gitu, itu yang bahaya gitu ya, itu yang menurut saya sebaiknya dihindari begitu. Nah, kemudian yang kedua saya mau usulkan batasan sosial, DT. Jadi selain batasan fisik dan protokol kesehatan ini kan kita juga dihimbau melakukan social distancing ya, jadi secara sosial kita juga ada batasan. Ini maksudnya gimana? Begini, kadang karena kita cuma mau berdua, kita akhirnya secara sosial bisa tanpa sadar jadi eksklusif. Nah, inilah kenapa usia 12 sampai 18 sebaiknya tidak berpacaran dulu. Saya mau cerita sedikit ya. Dulu saya pernah ngajar les, saya murid ada lumayan banyak. Salah satu murid saya yang berpacaran di usia SMP itu akhirnya mengalami problem di sini. Jadi dia wanita remaja putri yang cantik ya. Jadi maksudnya banyak cowok yang suka dia karena dia memang cantik, dia baik, dia pinter juga. Tapi waktu itu akhirnya dia menerima satu cowok yang mendekati dia dan kemudian mereka resmi berpacaran. Nah, sejak dia berpacaran berdua sama cowok itu, teman-temannya itu jadi nggak bisa mendekat sama mereka karena mereka kan terus-terusan berdua. Nah, waktu teman-temannya nggak bisa mendekat, teman-temannya akhirnya jadi seolah-olah mengucilkan mereka. Tapi keterkucilan itu juga gara-gara mereka berpacaran. Sampai akhirnya mereka tuh nggak tahan, mereka pindah sekolah tuh deh, gitu. Jadi itulah salah satu hal yang kita harus hindarin, karena kalau berpacaran di usia seperti itu ya memang nggak bisa enggak, kita jadi kayak punya lingkaran eksklusif dengan sosial kita. Nah, itu konteks yang masih usia sekolah ya. Tapi kalau nanti teman-teman udah 18 tahun ke atas, kita mesti peka. Artinya gini, waktu kita pergi sama teman-teman atau kita berada di gereja atau kita berada di dalam perkumpulan sosial yang ada orang banyak, jangan terus-terusan kita berdua. Kita harus peka, ya saatnya kita harus mingle, kita harus interaksi sosial, kita interaksi. Jangan terus-terusan berdua gitu, sehingga kayak dunia cuma milik kita berdua, yang lain numpang ya. Jadi yang lain nggak bisa deket. Nah itu akhirnya bikin kita jadi eksklusif, kita akhirnya nggak jadi berkat juga buat orang banyak. Nah, kemudian yang berikutnya, saya menyarankan kalau kita memang perlu bertemu berdua begitu ya, hindari tempat-tempat yang sepi. Nah sekali lagi, ini demi supaya kita nggak mengalami accident gitu ya. Misalnya nih di gereja tempat saya melakukan konseling, itu ruangan konselingnya itu ada kaca, tapi kacanya dikasih stiker yang blur gitu, sehingga dari luar orang bisa lihat di dalam itu. Saya misalnya kalau sebelum pandemi, kalau konseling kan ketemu 2 orang begitu ya. Nah ini kan baik buat transparansi saya, buat orang-orang. Jadi saya dengan klien saya ya kita bisa pastikan kita dalam jarak yang aman, kita nggak akan melakukan hal-hal yang membahayakan kita berdua. Karena ruangan ini orang bisa lihat dari luar kok siluetnya kita gitu ya. Nah saya tuh mendorong dalam kita berelasi, sebaiknya kita juga beranikan diri ya ada di dalam posisi-posisi yang kita siap mempertanggungjawabkan jadi kesaksian buat orang. Nah, kalau kita selalu milih tempat yang sepi, yang cuma kita berdua, nah itu kita membawa diri kita ke dalam pencobaan tuh, ke dalam kerawanan-kerawanan untuk akhirnya bisa akhirnya mengalami accident itu, gitu deh. Kira-kira begitu sih beberapa hal yang saya usulkan. Oke, Kak Oweng, ini kita jawab satu pertanyaan dulu, ada yang masuk. Boleh? Kapan sih harus mengakhiri relasi pacaran? Mungkin kapan waktu yang tepat kali? Kapan kita harus mengakhirinya? Sekali lagi ingat, definisi kita berpacaran adalah untuk penjajakan, untuk pengenalan, untuk melihat kecocokan kita berdua. Kapan harus mengakhiri? Ketika kita lihat ternyata nggak cocok gitu. Ternyata nggak bisa nih saya sama dia nih, kalau misalnya nanti saya menikah sama dia ya, bisa timbul banyak masalah. Sekarang aja masih berpacaran gini aja, masalah ini nggak bisa kelar ya. Nah, saya rasa kalau terlalu banyak dan akhirnya memang ada perbedaan besar yang kita nggak bisa sesuaikan, saya rasa disitulah kita mungkin harus berani ngambil keputusan untuk mengakhirinya. Tapi begini ya, tapi juga jangan cepat-cepat, ada masalah dikit putus, ada masalah dikit putus, jangan ya. Kadang-kadang kita belum kepikir aja sih cara nyelesainnya gimana. Nah, nggak ada salahnya kalau misalnya waktu kita timbul masalah, kita tanyalah sama orang yang lebih berpengalaman, misalnya tanya sama Kodete, sama Cirere gitu ya, atau sama saya boleh juga. Jadi saya punya masalah seperti ini kok. Nah kalau misalnya dua-dua mau bertanya untuk mencari solusi, makin baik gitu ya. Tapi kadang-kadang umumnya biasanya cuma salah satu, ya nggak apa-apa juga lah. Tapi intinya ada usaha untuk menyelesaikan. Nah ketika kita punya masalah dan masalah itu bisa diselesaikan, itu sebenarnya kita akhirnya bisa bertumbuh. Kita akhirnya bisa naik level tuh. Jadi ada satu hal di masa lalu yang jadi PR, jadi problem, bisa solve.
kita jadi ngerti nyelesainnya gimana. Itu sebenarnya kita bertumbuh. Nah, kalau kita bisa terus selesai dan kita terus bertumbuh, itu baik. Tapi kalau nggak bisa terus ya, yang ini belum selesai, timbul masalah lagi. Ini belum selesai, timbul masalah lagi. Nah, itu udah tanda-tanda mungkin kita nggak cocok sama dia. Kira-kira begitu, Dete. Oh, oke. Ya. Mm-mm. Baik, sudah dijawab pertanyaan pertama. Nah, teman-teman sekalian, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman bisa langsung komen di bawah ya, melalui fitur chat yang ada. Nah, kok mungkin kita lanjut lagi sedikit membahas Boleh. mengenai PDKT yang sehat, kok. Nah, ini apakah ada saran-saran tertentu yang mungkin bisa diberikan ke anak-anak remaja kali, kok? Oke, betul. PDKT yang sehat, saya mau berbagi cerita begitu ya buat teman-teman semua. Teman-teman, saya tuh apa ya? Saya tuh sebenarnya menaruh perhatian besar nih buat beberapa teman-teman muda, terutama yang ada di gereja tempat saya pelayanan ini gitu ya. Jadi teman-teman kaum muda kita ini masih banyak yang sendiri-sendiri nih, Dete. Si cowok masih banyak yang sendiri, si cewek masih banyak yang sendiri. Padahal kita lihat mereka nih baik sih, ini baik sih, itu baik gitu ya. Tapi kok misalnya, kok mereka nggak coba gumulin? Nah, ternyata mungkin di balik layar ada lah, cuma kita nggak tahu. Misalnya si cowok pernah lah mencoba mendekati, tapi si cewek kok kayak belum buka hati dan sebagainya. Banyak lah cerita-cerita di balik ini ya. Nah, intinya PDKT yang sehat itu harus dimulai dengan sebuah proses yang tadi saya bilang, kita mengerti ya, kita sedang mau menggumulkan seseorang secara serius gitu. Jadi bukan hanya untuk kepentingan atau untuk kebutuhan sesaat, tapi memang kita serius setelah kita lihat dia dan kita bisa mengenal dia sejak berteman. Kita lihat, aduh dia baik sekali ya, kalau dia nanti bisa jadi pasangan saya, tampaknya kami bisa sama-sama bertumbuh. Nah, saya pikir itu boleh mulai digumulkan secara serius. Mulai dari apa? Satu, kita doakan gitu ya, Det. Proses mendoakan ini ya memang kadang-kadang kita udah ngelihat orangnya lebih gampang untuk ngedoain gitu ya, Det ya. Tapi saya tuh mau mengajak kita begini, teman-teman. Kita misalnya belum punya target atau belum punya calon siapa yang mau kita deketin, kita mulai bawa dalam doa juga baik. Saya mau share sedikit begini. Temen istri saya, jadi istri saya dulu pernah studi di Amerika, dia punya satu temennya itu cewek. Temennya itu punya satu kesaksian yang menarik sekali. Saya pikir inspirasional banget ya. Jadi begini, Dete, temennya ini dari kecil, dari usia remaja gitu ya, diajak oleh mama papanya untuk mulai mendoakan calon pasangan hidupnya yang dia belum tahu dia kira-kira pasangan hidupnya siapa gitu. Jadi dia disiapkan satu jar, satu tabung kaca gitu, Det. Tabung kaca, toples gitu ya, yang cukup besar. Terus dia menyisikan uang logam, uang sakunya dia ya. Ya satu hari atau beberapa hari sekali gitu, dia waktu lihat toples itu, dia masukkan satu logam itu, tapi sebelum dia masukkan, dia berdoa dulu. Berdoa untuk apa? Dia minta Tuhan pertemukan dia dengan seseorang yang baik. Nanti kalau udah waktunya, dia dipertemukan dengan seorang pasangan hidup yang baik. Lalu uang logam itu dia masukkan. Jadi itu menjadi tabungan ya. Dan tabungan itu, satu uang logam itu mewakili setiap satu doa yang dia naikkan setiap saat, setiap hari atau beberapa hari sekali itu, Det. Sampai akhirnya kan penuh. Ketika penuh kan dia udah dewasa tuh, udah waktunya. Dan akhirnya dia ketemu sama satu cowok. Nah, teman-teman bisa bayangin kalau misalnya yang melakukan seperti itu, saya tuh dengar cerita itu, saya udah expect begini nih. Wah, dia kan cewek nih, dapat pangeran kuda putih nih kayaknya ya. Dapat satu cowok yang ganteng banget pasti kan. Tapi istri saya bilang, tahu nggak cowok yang dia dapat? Enggak, bukan pangeran kuda putih. Bukan cowok yang ganteng yang kayak bayangan kita kayak K-pop idol atau apa, enggak. Jadi cowok waktu kasih lihat, kata istri saya, cowok yang biasa-biasa sebenarnya. Bahkan cowoknya itu punya background pernah ada kasus drugs, enggak, kalau saya nggak lupa dia pernah ada berandalan atau apa gitu loh, dia. Tapi udah bertobat dan dia menjadi hamba Tuhan. Dan mereka berdua akhirnya bisa menjadi pasangan yang hari ini sama-sama melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan punya anak juga ya. Dan yang luar biasanya lagi, tabungan di dalam jar itu dipakai apa? Dipakai untuk membelikan satu hadiah istimewa buat cowok yang jadi pasangan dia itu, Det. Nah, saya pikir kan ini satu hal yang sangat keren nih, yang kadang-kadang kita anak remaja miss di dalam proses PDKT. Yaitu kita tunggu ada targetnya dulu, baru kita doain, dia cocok nggak ya Tuhan buat saya. Nah, saya pikir
keseriusan kita menggumulkan seorang itu sebaiknya dimulai dari kita belum jelas bayangan siapa, kita udah mulai doain sebenarnya gitu. Nah, waktu kita sudah mulai mendoakan dan kita minta sama Tuhan, Tuhan pertemukan, Tuhan perjelas kira-kira siapa. Nah, kita boleh mulai screening ya, kita boleh mulai lihat baik-baik, tapi secara natural lah, secara alamiah kita misalnya berteman dengan semua dan mana yang kira-kira kita bisa klop, ya kita mulai coba aja berkomunikasi dalam hal-hal yang natural, misal pelayanan bersama, kita jadi panitia bersama dan sebagainya gitu. Nah, di dalam hal ini saya mau usulkan begini nih sebenarnya sama DT sama Cirere ya, untuk kita-kita yang jadi pembimbing, Det. Aku tuh karena melihat ada fenomena si cowok sama si cewek ini kadang-kadang ada yang move-nya itu nggak berani gitu ya, Det. Jadi si cowok ini baik sebenarnya, tapi kayaknya sangat pemalu ya, sangat nggak berani mulai duluan karena dia belum pernah berpacaran dulu sebelumnya, atau misalnya dia karena dia pernah punya pengalaman dulu kayak ditolak, mungkin takut lagi untuk memulai karena takut ditolak lagi. Nah, yang kayak gini-gini nih kita sebagai pembimbing kita perlu bantu menjembatani, Det. Tapi waktu kita menjembatani kita juga perlu mendoakan dulu. Nah, saya tuh udah sempat menjembatani ada 2 pasang, Det ya, baru 2 pasang. Yeah. Tapi saya bersyukur sekali 2 pasang ini saya ajak ngobrol secara dewasa. Saya bilang, apa kalian nih, ini kan satu hal yang penting dan kalian butuhkan ya. Jadi Koko nih mau ajak kalian ngobrol bukan dalam konteks mau mengolok-olok atau mengejek atau mau ya cuma main-main sama kalian, enggak. Tapi Koko mau ajak kalian untuk gumulkan secara serius gitu. Koko tuh melihat kamu nih kelihatannya ada cocok dengan seseorang gitu. Tapi kok nggak sebut orangnya siapa ya. Kamu bersedia nggak menggumulkan dia? Kalau bersedia yuk kita doain gitu. Nah, saya tuh ajak begitu tuh, berprosesnya gitu, Det. Nah, kemudian ketika mereka oke, sama-sama serius, terus keduanya saya beri pengertian. Nah, sekarang kok kan jembatanin kalian berdua, kalian gumulkanlah secara dewasa gitu. Jadi jangan maksudnya udah sungkan dulu, udah enggan dulu, jangan gitu-gitu ya, Det. Nah, ternyata mereka yang kita ajak untuk melakukannya secara baik-baik seperti itu akhirnya bisa berhasil, Det, gitu. Sekarang mereka bisa menjalani hubungannya dengan relatif lebih baik gitu. Dan saya juga mendorong support system ya, lingkungan pergaulan dari teman-teman yang kita mau jembatani ini jangan jadi lingkungan yang nggak suportif. Jadi maksud saya gini loh, saya tuh suka sebel sama misalnya ketika dia mulai berdekatan, terus teman-teman sudah gini, cie, PDKT tuh, cie, itu bikin orang nggak nyaman gitu loh, Det. Dan maksud saya itu bikin orang jadi akhirnya mereka yang tadinya mau menggumulkannya baik-baik, jadi takut kan diajak-ajak, siapa sih yang demen diajak-ajak gitu kan, dia nggak semua orang tuh punya mental yang siap diajak-ajak begitu. Ada orang yang sangat nggak nyaman jadi sorotan begitu gitu ya. Jadi kalau yang nggak suportif begitu, menurut saya dihindarin gitu ya. Jadi teman-teman perlu ketika ada seseorang misalnya lagi serius menjajaki hubungan atau apa, kita support. Setidak-tidaknya kita beri ruang dan kita jangan mengejek-ngejek cie-cie atau apa gitu. Atau kita mulai ngejek-ngejek di medsos juga, wah jangan deh. Gitu. Oke, siap, thank you kok. Yeah. Karena mengingat waktu kita tinggal tipis ini, ada 2 pertanyaan yang masuk kok. Secara cepat saja dijawab. Yang pertama itu dalam pacaran boleh nggak kalau kita mengekang pasangan kita? Jangan ya, kata mengekang itu sifatnya gini, kita aja kan nggak suka dikekang ya, sama orang tua kita juga nggak suka. Mau siapapun kita dikekang, nggak dikasih kebebasan tuh kita nggak suka. Nah, saya tuh menyarankan dalam berelasi, kalau memang kita tuh punya harapan ya, kita sampaikanlah baik-baik gitu. Jadi misalnya nih, kita nggak suka misalnya ya dia, misalnya ya, ada orang-orang tertentu yang merasa, saya boleh berteman dengan siapapun juga dong gitu. Meskipun saya ceweknya kamu atau saya pacarnya kamu, masa saya jadi nggak boleh ngobrol sama dia, nggak boleh ngobrol sama dia, masa saya nggak boleh pulang sama dia, misalnya gitu ya. Nah, waktu seperti itu kita ajak ngobrol ya, kita kasih pengertian, bukan yang nggak boleh gitu ya. Ya kita ajak dialog lah. Saya kasih contoh pengalaman saya ya. Dulu saya tuh tipe yang sosial banget gitu ya. Terus pacar saya yang sekarang jadi istri saya tuh nggak suka tuh kalau saya tuh terlalu dekat ngobrol sama semua cewek gitu ya. Terus saya tuh ada perasaan kayak dikekang gitu kan. Tapi belakangan ketika kita ngobrol-ngobrolin, saya pikir dia bener gitu loh. Karena apa? Karena kalau saya nggak berhati-hati, saya seolah-olah kayak memberikan harapan gitu kepada misalnya jangan-jangan ada cewek yang ternyata ada kebutuhan untuk berelasi, dan waktu saya
ngobrol sama dia saya nggak perhatiin batasan, dia kira saya lagi kasih harapan buat dia juga gitu kan, dikira saya tertarik juga sama dia. Nah itu kan sebenarnya membahayakan kan. Nah jadi sebenarnya masukan-masukan dari pasangan kita itu kebanyakan tuh benar dan baik gitu ya. Cuma kita cara mengkomunikasikan itu jangan sifatnya mengekang, tapi kita sampaikan baik-baik, kita ajak untuk saling mengerti lah, begitu Dete. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi, tadi sempat disinggung kok mengenai batasan fisik. Jadi ada pertanyaan, apakah bergandengan tangan saat jalan bersama itu melewati batasan physical distancing? Nah ini memang sulit ya, karena pernah juga ada yang tanya gini, kok kalau saya jalan dia di mall misalnya berdua sama pacar saya, terus nggak pegangan, kita kayak orang musuhan loh kok, gitu kan? Terus saya pikir, iya juga sih ya. Cuma maksud saya begini, oke lah, kalau memang kalian lagi jalan berdua dan kamu memang betul-betul ya, ini sebenarnya saya cuma takut kalau kalian udah pegangan tangan gitu, kalian mau lebih gitu loh. Tapi kalau kalian bisa mantep, oke, itu yang the farthest, maksudnya itu yang paling jauh deh kok. Kami hanya pegang tangan waktu kita jalan berdua misal di mall dan itu tempat terbuka yang orang rame, itu nggak lebih dari itu. Nah sampai di titik itu saya pikir oke lah gitu. Itu masih boleh. Jadi yang sebenarnya jadi concern saya adalah kalau kita udah berkompromi, kita mulai bersentuhan, biasa ada dorongan ingin lebih. Nah, kalau kalian bisa betul-betul, ya udah waktu kalian pergi dan supaya nggak kayak seolah-olah orang kalian musuhan, ya udah itu maksimum. Kalau kalian bisa maksimum sampai situ, ya oke lah buat saya itu masih oke gitu. Iya, oke. Kalau ada dorongan cari kita ya kok ya. Kalau ada dorongan lebih itu cari kita. Betul, kalau misalnya mau lebih aman waktu pergi ajak kita lah, kita jalan juga di belakangnya misalnya. Tapi itu sih benar-benar nggak bagus ya. Oh iya itu nggak bagus. Oke, kok ada satu lagi yang masih berkaitan secara cepat juga dijawab. Apakah pada saat PDKT apakah mungkin batasan fisik dapat dianggap sebagai penghalang dalam proses pendekatan? Waktu kita PDKT ya, batasan fisik dianggap penghalang. Saya kira enggak kalau kita sama-sama mengerti ya bahwa batasan fisik itu perlu di dalam hal untuk menjaga keamanan kita berdua dan itu tidak esensial di dalam hal proses PDKT. Sekali lagi proses PDKT yang paling penting adalah kita saling mengenal karakter ya, kita saling mengenal diri dia, kita punya kecocokan di dalam minat, di dalam pola pikir, di dalam kebiasaan hidup, di dalam kita ya hal-hal yang sifatnya lebih esensial daripada soal fisik. Oke, sekali lagi ya. Jadi fisik itu kita rayakannya pada saat kita menikah. Tapi di dalam kita berelasi ya komunikasi, kita pengenalan itulah yang lebih penting gitu. Hal-hal yang sifatnya non fisik itu jauh lebih esensial dalam proses PDKT. Gitu. Oke, thank you. Ada satu pertanyaan lagi yang masuk berkenaan dengan physical distancing juga. Misalkan kita ada rasa untuk lebih lagi secara fisik, gimana caranya untuk menahan diri? Ini pertanyaan sangat sulit ya. Memang dorongan itu sangat besar. Cara yang menahan diri, ya memang tadi yang saya katakan, kita hindari semua area yang rawan. Misalnya gini ya, saya beri contoh yang agak berbeda, tapi mudah-mudahan analogi ini bisa menolong. Misalnya begini, ada satu anak remaja, dia kalau sendirian di kamar, dan dia punya akses komputer atau internet yang bebas di kamar dan dia sendirian dan pintu bisa ditutup, itu membuat dia lebih rawan kalau dia misalnya ada dorongan untuk membuka misalnya pornografi gitu DT. Nah waktu dia sendirian aja kan udah menjadi kerawanan ya, terus dia punya aksesnya lagi, terus pintu kamar tertutup, nah itu kan semua membuat dia semakin berat untuk melawannya. Nah salah satu cara efektif untuk menolong dia bisa melawannya bagaimana? Ini juga yang saya lihat di salah satu anak remaja yang pernah jadi murid les saya ya teman-teman. Jadi waktu itu komputernya waktu baru dibeliin sama papa mama ditaruh di kamar. Tapi beberapa hari kemudian tuh saya datang lagi mau ngajar les ke rumah dia, komputernya udah di ruang tamu gitu ya, di ruang tengah keluarga yang bisa menghadap ke publik. Jadi waktu dia buka komputer, buka internet, papa mama kalau jalan di belakang dia bisa lihat apapun. Nah itu menurut saya salah satu cara yang sehat. Jadi waktu dia ada di tempat yang terbuka dan itu bisa dilihat oleh orang banyak, bagaimanapun dia punya dorongan, pasti dia ya lebih tertolong lah untuk misalnya nggak buka pornografi. Kan aneh kalau dia buka terus papa mama ada di belakang gitu kan. Pasti dia lebih berat deh, dan pasti dia akan lebih terjaga lebih aman. Nah maka yang tadi saya bilang,
batasan-batasan sosial itu kita lakukan ya. Jadi pertemuan kita sebaiknya di tempat yang nggak berduaan ya. Kita hindarin tempat-tempat yang cuma kita berduaan. Kita hindarin dah. Jadi kalau memang ketemu di tempat yang ada orang lain, yang terbuka, yang terang gitu. Oke, Kak Aweng, gitu kayaknya waktu kita tinggal beberapa detik lagi. Harusnya kita tutup di dalam doa tutup begitu ya, tapi kayaknya tidak lagi gitu. Saya terakhir kasih closing statement. Saya kasih satu ayat. Iya, saya kasih satu ayat buat pegangan kita semua ya teman-teman. Amsal 14 ayat 15, gampang ingetnya. 14, 15 ya. Amsal 14 ayat 15 saya bacakan. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Nah teman-teman, ini nasihat firman Tuhan mengingatkan ya, kalau kita dalam hal berpacaran ini kan kita, ya boleh dikatakan kita nggak terlalu berpengalaman lah. Jadi kadang kita gampang percaya sama setiap perkataan dari orang yang sedang PDKT sama kita ya. Dia sayang kita, dia apa, lalu dia minta-minta itu, wah itu harus hati-hati ya. Tapi kita harus bijak memperhatikan langkah kita. 5 detik lagi.